Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidul anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Pulau Panjang, Pulau Lancang, Pulau Lancang Hilir, Pulau Lancang ada ya, Pulau Lancang, Kecamatan Benai, beserta perangkat yang sama-sama kita hormati Ketua BPD beserta anggota, yang sama-sama kita hormati Nenek Mama cerdik pandai teristimewa, para ulama, para imam, para khatib yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan di masjid yang agung yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Habibullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sebelum azan tadi kami sampai ke Pulau Lancang, tapi sose nggak obe jalan. Kebetulan kami menengok Google Map dari kawan Ustadz Roni, ya gitu kan, mama ikut Google Map ya tulis potong udah sampai ke hutan Sibarakun. Pas pulau tadi di situ sholat lah mulai. Oh ini nak bisa main-main ini. Daripada sose, biarlah sholat dulu. Biarlah pandai gak mencari. Alhamdulillah tadi siap sholat, bergegas. Saya lalu bapak situ Pak Imam tadi, kenapa capek Ustaz? Manci alamat Pak. Tadi mungkin kawan bagi alamat palsu. Hilang kemudian. Lalu putar-putar dari gua putar-putar. Untung ada bapak tadi, bapak ada tuh angkat dari Pak. Di mana mesti takwa Pak? Oh lah lewat lo kecil. Pupula lewat lo. Apa lewat? Masih untung tadi ado lah. Imam bendahara masjid tadi ya? Iya Bang. Ya bendahara masjid.
Untung bato mulai lepas bendara. Ini kan nggak tahu tadi masjidnya apa kejadian di situ tujuan apa tuh saja itu seneng kali ikut tadi kan. Itu yang baru lah. Memang kalau kami ikuti Google Map tadi, lu kan sampai ke Sikongil. Dia putar tadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tapi berkat izin Allah ada saja bantuannya. Ada saja tadi yang menunjukkan jalan. Akhirnya ya alhamdulillah lain tak menunggu lama Bapak Ibu sekalian dari rumah. Pas sholat rawatib Bapak tadi kan masih terlaksana. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita lah kemuliaan di akhir tahun ini dan Allah pertemukan kita nanti di bulan Muharram yang diberkahi, yang dimuliakan. Insya Allah kita memasuki tahun baru Hijriah. Amin ya rabbal alamin. 5 menit atau 7 menit besok Pak? 5 menit. Kita berhentinya sampai azan isya. Di dalam sholat berjamaah kita mungkin tidak ragu lagi Bapak Ibu sekalian, baik itu fadilatul shalah, kafiatus shalah. Kita telah mengenal istilah fadilah salat, kafiat salat. Karena di akhir tahun ini orang yang paling merugi itu kata Rasulullah adalah orang yang belum menyempurnakan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Bahkan ketaatannya itu jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Padahal sholat itu sendiri benar-benar menjadikan manusia itu cerdas, baik itu cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang berada di masjid ini, guru-gurunya mungkin telah mengajarkan 4 maqam di dalam sholat. Tapi kalau anak SD kini, anak MDA kini, ini makam-makam sholatnya. Kalau dulu waktu kami di pesantren, langsung Buya itu mengajarkan sebelum kalian sholat, pelajarilah 4 maqam sholat. Pelajarilah maqam sholat. Yang pertama ada namanya maqam munajat. Yang kedua ada namanya maqam mi'raj. Dan yang ketiga ada namanya maqam tawakal. Dan yang terakhir ada namanya maqam kalamullah. Nanti kan orang yang sholat itu harus memahami tempat kedudukan sholat itu sendiri. Sempurnakan dulu maqam mi'rajmu, sempurnakan dulu maqam munajatmu, baru kamu merasakan maqam tawakal. Apabila maqam munajat telah disempurnakan, maqam munajat mi'raj telah disempurnakan, kamu akan merasakan maqam tawakal yang sebenarnya. Setelah memasuki maqam tawakal, maka pasti kamu merasakan indah dan nikmatnya sholat. Tapi kalau orang di Pulau Lancang kok merasa itu ya kaji gede dulu ya. Semua kami dulu mendapat kajian itu dari Buya yang ada di Kopal. Ongkusangannya. Wah, kali beli Buya Ustaz apa ya Ustaznya enak. Tapi dia meninggal Buya Ustaz. Kami mendapatkan pelajaran dari beliau. Sebelum kalian sholat,
pelajari dulu makam munajat. Apa itu makam munajat? Disitulah tempatnya niat. Jangan ada orang yang sholat tanpa niat. Innama a'malu binniyat likulli imri'in manawa. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Itu baru permulaan. Kalau biasanya kita kan melafazkan niat supaya kokoh tujuan kita usolli, betul kan? Usolli fardal maghribi salasa rak'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kita harus paham itu, mana yang usollinya, mana yang fardunya, berapa rakaat fardunya. Kadang-kadang ada yang sembahyang itu lupa rakaatnya. Ada lupa rakaat. Yang sholat subuh 2 rakaat, cukup 3 orang. Kadang-kadang 3 rakaat 2 rupanya, kurang 1. Kan banyak seperti itu yang dalam sholat itu banyak yang ragu. Ada sebagian berpendapat, apa katanya, Ustaz, kami tadi Ustaz sholat maghrib lupa kami Ustaz, sehingga kami menambah rakaat 4 rakaat katanya. Bolehkah? Nah, kata Ustaz itu dengan bahasa kampungnya seluruh eloklah banyak pada sebetnya. Elok banyak pada sebet. Ini salah satu jawaban yang tertolak. Eloklah banyak pada sebetnya. Kalau kurang Ustaznya, nah, kalau kurang harus ditambah. Itu Bapak Ibu sekalian, apakah dengan jawaban itu kita jadikan itu sebagai alasan? Tidak. Itulah yang pertama harus yang disempurnakan bagi orang yang menghadap Allah, itu yang pertama adalah niat. Sempurnakan niat dulu dalam sholat. Apakah benar-benar kita sholat? Itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada yang takbirnya itu sampai 3 kali. 3 kali takbir. Kenapa 3 kali takbir? Karena takbir yang kedua belum lagi dia anggap itu sempurna. Ada Allah masih bimbang dia, ulang lagi. Dia luruskan lagi tadi. Allah masih banyak ingatannya lagi. Yang terakhir baru Allah dia bagus. Tapi itu bagian daripada orang-orang yang wala. Ya, ada sebagian yang takbirnya pun tidak sempurna. Ada yang takbirnya tidak sempurna. Mengangkat tangannya saja kadang-kadang malas. Tidak sampai kata Allah, angkatnya Allah. Ada sampai sini sampai dari Allah. Padahal di dalam sholat sunnah menyempurnakan rukun dan sunnah sholat. Angkat takbir itu harus setentang tangan itu, jari itu dengan telinga. Jadi ampuh tertentang dengan telinga itu bagi laki-laki, tapi jangan dipegang telinganya. Allah langsung telinga dipegang. Ya seolah-olah yang laki-laki itu harus menyempurnakan gerakannya. Allahu Akbar. Kalau batino perempuan itu tidak sampai ke telinga, hanya sebatas dada, anggang konya, anggang bau kulit
Betino tu artinya Allah Akbar. Ada lah betino nam sangkin ada lah betul yang tan kumbang Allah. Tertutu itu sekali mungkin aja. Bapak Ibu sekalian, disitulah perbedaan sholat perempuan dan sholat laki-laki. Biar tahu orang itu mana yang perempuan dan mana yang laki-laki, ya di situ. Sab perempuan mana, sab laki-laki mana tahu. Nah, itu makanya sempurnakan dulu makam munajat. Yang kedua mana? Makam mi'raj. Baru itu sempurnakan dulu. Lah sempurna makam munajat. Langsung kita melangkah kepada tangga yang kedua dalam salat, namanya makam mi'raj. Makam mi'raj itu sudah mulai hati kita itu fokus. Allah itu makanya antara perbuatan, perkataan harus sama. Antara perbuatan dan perkataan harus sama. Gerakan takbir itu sama kan? Angkat Allah itu bergerak itu mulai dari bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar itu tangannya sudah di atas tangan kanan, sudah di atas tangan kiri. Nah, di situ kan terasa mengangkat takbir itu sudah terasa itu enaknya salat. Melangkah kita lagi kepada tangga yang ketiga yang disebut juga dengan makam tawakal. Kadang-kadang orang sampai ke makam tawakal lain entah kau ada sama yang mencari barang hilang di makam tawakal itulah yang paling kodok itu. Mencari barang hilang di waktu makam tawakal itu batomu. Kalau ada masalah dengan bini, kalau bapak waktu makam tawakal itu langsung terbayang. Kalau ada beko masalah, apapun masalah, makam tawakal itulah. Di situ godaan itu sangat berat. Godaan sangat berat pada makam tawakal. Kenapa? Karena di saat itu iblis, syaitan sudah memakai jurus yang sangat jitu. Apa kata iblis? Unzur azal. Unzur azal. Apa kata iblis? Lihatlah ini itu, ingat ini itu iblis pada makam tawakal. Itu makanya makam tawakal itu Bapak Ibu sekalian harus kita memahami maknanya. Doa iftitah. Inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di situ sudah ada bagaimana langkah-langkah strategis bagi seorang hamba untuk menundukkan iblis pada makam tawakal. Kenapa? Karena janji kita di dalam sholat, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sholat, di situ Bapak Ibu sekalian, langkah seorang mukmin memohon kepada Allah di dalam sholatnya. Innas sholati wa nusuki,
sesungguhnya sholatku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Bayangkan, di dalam sholat itu kita tidak lagi memikirkan apa-apa, yang kita pikirkan bahwa saya sholatku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu makanya kalau sudah kita serahkan hidup kita kepada Allah, kita tidak lagi memikirkan Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat kita tidak lagi memikirkan apa lawan jalur ini. Lalu kenapa lawan jalur? Ali kaberapa bisu ali bingung le pacura. Apa lawan jalur ali kaberapa le juara, anak kan memikirkan itu dah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya jalur itu adalah budaya dunia. Kalau di dunia ya kita singkirkan yang perkara yang berhubungan dengan dunia di dalam sholat, tolong disingkir. Kalau ragu dalam sembahyang, dalam ragu kita dalam sholat, pikiran kita menerawang kemana-mana, kita disuruh kata Rasulullah baca taus. Kalau ada bimbang pikir awak, kacau pikir awak dalam sholat, kata Rasulullah baca taus dan ludahi di sebelah kiri. Meludah awak sebelah kiri. Kok ada bimbang, kacau pikiran awak dalam keadaan sholat, lah masuk kepada makam yang keempat, ragu dia lah, bimbang dia lah, kata Rasulullah meludahlah kalian kepada ke sebelah kiri, bahu sebelah kiri ludah. Tapi meludah tadi nak samu dan meludah model waktunya banyak tu dah syarat dia yang maksudnya sini dia nak lokal luar ludah tu dia ikut mau saya lu yang sebelah tu dia. Kan banyak ludah sedikit, sedikit aja ludah. Baca taus ludah sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kirimu disitulah syaitan itu bertengger dia di sebelah kiri. Itu makanya ludah setan itu. Setan itu paling takut dengan kaos. Kaos dari syaitan. Tapi yang godang-godangan loh dalam hati. Insya Allah kita kembali pikiran kita itu seperti semula, nyaman kita lagi sholat. Barulah masuk makam yang keempat, barulah kita gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nyaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan waladdallin. Amin. Tapi kini banyak yang tak menjawab amin. Banyak tak yang tak menjawab, malas mengeluarkan suara. Kenapa malas menjawab amin? Sama aja Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar mencalonkan presiden, sama aja tuh nggak omongnya bi amin apa sabo apa di samping di Prabowo. Amin kan padahal tidak ada hubungannya. Kalau amin baru Anies Baswedan dengan Muhaimin, tetapi kalau amin di sini amin itu kan Anies Baswedan lah. Perkenankan itu, makanya apa kata Rasulullah, barang siapa aminnya sama dengan amin malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi amin itu sama nih, imamnya amin sama sekali. Waktu imam membaca
Pokoknya walad dolin tadi bagian putih karena di situ ada ijab dan ada kabul. Kemudian kalau batino ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak yang aminnya kini gas di ibu ini belakang. Nggak kami yang jadi jantan atau kalian. Nah, kok ada setengah ibu-ibu tuh maling diambil oleh bapak-bapak tuh. Kenapa masalah setia? Padahal di situ kesempatan kita meminta keberkahan kepada Allah. Di situ kita minta ampunan kepada Allah. Di waktu sudah berjamaah, waktu sudah surang-surang, akan bertemu itu doang. Kalau sudah berjamaah, kontan dibayar oleh Allah. Walaupun amin. Itu kalau bisa. Aduh, sekarang ada khusus tadi orang belakang. Setelah assalamualaikum, banyak bilang kecil kami tadi ke sini. Kenapa? Karena di belakang tuh itulah perlunya ilmu dalam sholat. Perlu berilmu dalam sholat, apalagi di penghujung tahun. Sambayang dulu diperbaiki umur alun tentu masuk ke tahun bisu udah kami yakin bu belum tentu lagi umur awak masuk ke tahun baru bisu. Mungkin ada di antara kita ini umur kita ini hanya ada satu hari besok lagi nggak boleh juga berdua deh di Singkoli berdua. Nah, kalau di Bojabi kan berdua. Tapi kini lah lazim kan nak berdua nak boleh mek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat berita, Ustaz, ada orang di doke Ustaz Potang lo. Yang masalah dengan Ustaz Potang lah meninggalnya. Ada. Kan meninggal kenapa? Karena yang namanya umur belum tentu bagus. Belum tentu lagi umur kita. Seperti kami lagi pebaul. Yang sakit mertuanya. Tapi pagi mertuanya meninggal. Sementara menantunya yang lebih dulu meninggal. Menantunya yang antar menantunya bukan sakit. Menantunya yang dulu meninggal. 2 hari yang lalu. Nah, sekarang hari Jumat ya. Rabu meninggal menantunya. Tadi pagi meninggal mertuanya. Padahal yang mengantarkan ke rumah sakit menantunya. Sehat walafiat, itulah yang disebut dengan ajal. Ajal itu makanya kita sempurnakan apa yang mesti. Kita mohon kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati hanya semata kepada Allah. Barulah kita masuk kepada makam kalam dengan menyempurnakan Al-Fatihah. Betulkan bacanya, belajar tuh makhrajal hurufnya belajar, seninya belajar. Kadang-kadang tidak bontot dulu. Kalau di benai kopa itu masih ngaco, masih raja baca Al-Quran. Kalau kami di Lubuk Jambi, la ilaha illallah. Peserta musabakah aja dari besorannya. Musabakah Basra, Kopa, sementara yang Jambi, nah, yang paling banyak yang Jambi di kini tartil. Baca tartilan coba-coba dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau dulu kan enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu baca auzubillah itu udah toka. Kudu aku ya. Wala tasuluma. Bismillah. Suara tinggi kan? Bisa ulah pagaw sa lapa. Natulog nila. Abi di gara-gara ko yung utang-utang.
ayo minyak tuh ayo nak tolong dah suan bona jadi imam juga petang nak tolong dah hati hari Idul Adha kemarin double imam yolo hatib yolo Jumat yolo termasuk tadi Jumat bagas yolo tadi tak ada saudara jadi harapan kami mudah-mudahan di akhir tahun ini muhasabah. Perhatikan, lihat diri awak, lihatlah masa depan awak. Itu makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwasiat kepada muridnya. Apa kata Syekh? Hai muridku, jika sekiranya umurmu sudah sampai 40 tahun, persiapkanlah bekalmu, pakaianmu, walaupun hanya satu lapis. Pakaian tadi bukan pakaian baju ayur, bagus sekalian. Ndak baju bagolek do, kopan yang kamu beli. Beli kan kopan, aduh mau 40 tahun beli kopan soleh. Coba besok latih bolo katanya bertambah lagi umurmu 10 tahun 50 tahun tambah lagi pakaian lalu lain jika sekiranya umurmu telah mencapai 60 tahun sempurnakan pakaian tambah lagi soleh latih go batambah yung mungkinan lain ajan boleh-boleh olanwa la bonus kok sayang yang kawan sudah ditambahin ya baju sayang yang anak kawan lagi tambahin ya kain dado lagi ya baju lagi kain ulang wah lalimo lati paling-paling beko tetangga nanti sayang kawan ini lagi ya tujuh sugiri tujuh lapis tuh membosan telingo juang tapi kalau seandainya kalian tidak memikirkan pakaianmu, siapa lagi yang bisa menutup aibmu di akhirat? Yang bisa menutup aibmu di akhirat adalah kamu sendiri. 40 tahun belilah kain kapan satu lapis, mulai merenung. Jadi pajangan lo rumah, asal ada tamu rumah kawan. Dari sama dengan kami kejadian tuh kan kopan solai lampai puluh mana ya 50 tahun besok telah kawan ada tambah solai lah dua lau 60-an itu lah 3 lama tapi mudah-mudahan karena apa? Karena pakaian itu bukan saja menutup aibmu di dunia, tetapi juga aibmu di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita anugerah, memberikan kita itu ilmu, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta kepada Allah Taala. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehatkanlah badan kami. Kan kita minta kepada Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan berikanlah kami peningkatan iman. Minta kepada Allah. Barulah minta doa kepada Allah. Yang apa doa yang pertama? Khatim ajalana wa a'malana wa ibadatana bi husnul khatimah. Minta kepada Allah bi husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Waktu awak sehat buat minta kepada Allah taubatan nasuha qabla al-maut. Minta kepada Allah anugerahkan kami Allah taubatan nasuha sebelum mati. Jangan sampai-sampai besok kami termasuk orang yang merugi. Wa hum yastabiquna fiha. Rabbana akhrijna
as-salih. Itu adalah doa seseorang di dunia yang tidak mau berusaha, yang hanya pekerjaannya tidur saja, cita-citanya dunia saja. Dia minta kepada Allah, wa hum yastariuna fiha, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbana akhrijna, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Lah di akhirat bisa minta ke Tuhan, kembalikan kami ke duniamu ya Allah, Rabbana akhrijna masoleh, kami akan beramal soleh, kami akan melaksanakan sholat tepat waktu, kami akan bersedekah, kami akan puasa. Pokoknya setiap hari katanya dia akan beramal soleh. Apakah jawaban Allah pada waktu itu? Apa jawaban Allah pada waktu itu? Silakan engkau kembali ke dunia. Apakah seperti itu? Enggak. Karena kita sudah berada di alam akhirat. Mana ada dunia suratul lain? Enggak ada dunia waktu turuledo. Yang ada itu hanyalah akhirat. Dan oleh karena itulah bagus benar pesan kami yang pertama, maka perbaikilah sholat. Jangan sholat itu hanya sekedar kewajiban. Jangan hanya merasa kewajiban sholat, tetapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan awal. Kalau nggak sembahyang, nggak gelisah perasaan. Kalau di model itu bapak-bapak ibu-ibu pikirannya azan gang betul, gelisah dulu. Kenapa gelisah? Karena belum berwudu, sementara azan sudah berkumandang, gelisah dia, sehingga dia bergegas. Apapun pekerjaannya dia tinggalkan, dalam berdagang dia tinggalkan, dalam bertani dia tinggalkan, karena yang ingat waktu itu hanyalah panggilan azan. Ada dua panggilan yang semestinya tidak boleh kita lalaikan. Yang pertama adalah panggilan sholat, dan yang kedua adalah panggilan kematian. Ingat panggilan kematian bagi orang yang beruntung. Apa panggilan kematian? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Atulah dakwah jalan ini bagus ya. Yang pertama, kejarlah, raihlah kemenangan menuju salat yang paling utama, saf yang paling utama, waktu yang paling utama, dan yang terakhir raihlah kematian yang paling utama, yaitu panggilan kematian di dalam naungan Allah. Ya ayat-ayat Tuhan nafsu main hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Kalaulah jiwa yang tenang itu nak ada gelisah mati. Iko nak gelisah mati dah, tabalur dia tak mati. Waktu sakratul maut ulun nafas, ulun mato le, tabalur dia tak mati. Ado namanya cawi kan mati. Ado cawi kan mati. Apa kebiasaannya sehari-hari itu? Oh, biasanya dia suka mabuk-mabukan, ya itu mintaannya kamput. Ya zaman dulu kan. Oh, kalau zaman dulu kan waktu kami jadi kamput terkena bu. Poka kayak kamput. Bapu pun hebat anak waktu itu mentalkilkannya, kan mempan. Bisa mana kata lingo la ilaha illallah. Ampun kamput. Tua, ya kan? Apa namanya tua lah kampungnya lah. Malah onam terle. Malah onam katanya. Manonya siapa tuh? Jadi carinya kawan-kawan yang seperti itu. Siapa yang mengawaninya minum-minuman dulu? Siapa yang maunya berjudi? Siapa yang maunya taruh-taruhan? Di saat itu mereka datang semuanya. Tetapi mereka datang bukan dalam keadaan membantu. Malahan mereka itu saling mengejek. Kok setan waktu itu rasa diang.
Lupiah deang. Tetapi bagi orang yang membersihkan jiwanya, yang pertama yang akan datang kepadanya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yang datang. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Selamat atas engkau hai penghuni surga. Itulah mulai tonah jiwa. Laguna kadang tersenyum, aduh kan senyum tinggal pak. Tersenyum dia kau meninggal konaan. Nak mengucuk ya nah. Anak aku nak obenya mengucuk dia. Apa yang kecil bapak anak yang gitu loh bapak mencoba kecil anak ngucuk ya pak. Nggak ada, tapi kalau anaknya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu anak lain kan bisa diikuti pak. Oh enggak, ngucuk pak ngucuk. Kecil bapak tentulah hilang loh ke bapak ngucuk. Nah, itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan umur kita. Allah berikan kita ketaatan yang sempurna. Pertemukanlah kami ya Allah di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.